Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggisa Putri Maulani. Saya dari kelas 1B Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar manajemen. Oke, pengantar manajemen kita awali dengan definisi manajemen. Manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pasti bakal timbul kan pertanyaan tentang itulah, yang apa sih manajemen? Oke, kita mulai dari kata what. Apa yang diatur? Yang diatur itu 6M. Yang pertama man, yang kedua money, yang ketiga method, yang keempat material, yang kelima mesin, dan yang keenam market. Habis itu why, mengapa sih diatur? Agar 6M yang saya sebutkan tadi itu dapat berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Habis itu, siapa sih yang mengatur? Yang mengatur itu yang memimpin, yang punya wewenang untuk mengatur 6M tersebut. Habis itu, how, bagaimana mengaturnya? Mengaturnya itu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen POAC. P itu planning, O organizing, A accounting, dan C controlling. Dan where, di mana diaturnya? Diaturnya itu di lembaga. Habis itu pengertian manajemen. Manajemen adalah sebagai proses yang khas dari yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan usaha mencapai sasaran dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Itu menurut George R. Terry. Jadi dapat disimpulkan, manajemen itu adalah proses perencanaan, perorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, upaya usaha-usaha untuk anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Mengapa sih? Pasti bakal timbul, mengapa sih manajemen itu dibutuhkan? Manajemen dibutuhkan itu untuk menentukan keefisiensian kegiatan organisasi. Efisiensi. Kenapa dibutuhkan efisiensi? Efisiensi itu ditekan untuk pada melakukan pekerjaan dengan benar, things of rights. Habis itu efektif mengacu pada penggunaan sumber daya minimum untuk menghasilkan keluaran atau output yang telah ditentukan. Terus organisasi membutuhkan manajemen terutama untuk 3 hal berikut. Yang pertama, pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua, menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menentukan skala prioritas. Habis itu yang ketiga, mempunyai keunggulan daya saing atau competitive advantage dalam menghadapi persaingan global. Habis itu ada beberapa pokok pikiran yang penting dalam pengantar manajemen. Ini ada 7. Yang pertama adalah proses, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengorganisasian, yang keempat memimpin, yang kelima pengawasan, keenam menggunakan sumber daya organisasi, dan yang ketujuh adalah upaya mencapai tujuan. Habis itu apa sih fungsi-fungsi manajemen? Fungsi manajemen ini ada 4. Ini penting banget dalam manajemen. Yang pertama perencanaan, planning. Yang kedua, pengorganisasian, organizing. Yang ketiga, pengarahan dan pengimplementasian atau directing atau leading. Yang keempat, pengawasan dan pengendalian itu controlling. So, yang pertama kita bahas yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan itu adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Kegiatannya dalam fungsi perencanaan itu apa aja sih? Yang pertama, menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Yang kedua tadi kan ada fungsi, yang pertama fungsi perencanaan, yang kedua ini adalah fungsi perorganisasian.
Apa sih fungsi perorganisasian itu? Fungsi perorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Itu kegiatannya apa aja sih yang di dalam fungsi perorganisasian? Yang pertama ada mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan produk yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Habis itu ada yang ketiga tadi ada fungsi pengarahan dan implementasi. Apa sih fungsi tersebut? Fungsi tersebut adalah proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Kegiatannya yang pertama mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Yang kedua, pemberian tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan. Dan yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang telah ditetapkan. Habis itu ini ada fungsi pengawasan dan pengandalian. Proses yang dilakukan Fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Itu kegiatannya dalam fungsi pengawasan dan pengendalian ini. Yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Habis itu ada yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang ketiga adalah melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Oke, itu aja yang saya bisa jelaskan dalam pengantar manajemen. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.